Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Berarti semua dalam keadaan baik ya. Untuk seluruhnya jangan lupa terus jaga kesehatan karena hari ini sedang musim pandemi atau sedang ada wabah COVID. Maka dari itu selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga, terus kemudian ada pula cuci tangan dengan baik dan benar agar menjadi kebudayaan bersih kita. Terus jangan lupa kalau kemana-mana tetap pakai masker agar terhindar dari COVID-19. Sebelumnya untuk hari ini sebelum kita mulai, Bapak sudah menaruh link absensi di Google Form yang ada yang kita share di grup WA ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk absensi, cukup? Iya. Monggo untuk yang mau absensi. Ya, sebelum kita mulai hari ini kita akan melakukan kebiasaan kita, yaitu berdoa dulu. Untuk berdoa dimulai. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9 tentang kayanya negeriku, dengan subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran pertama. Langsung menuju ke materi. Untuk materi lingkungan, kebudayaan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, ada lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ada nelayan memperoleh nafkah dari cara mencari ikan di laut. Kemudian ada juga petani dengan memperoleh sumber penghidupannya di lahan pertanian. Untuk seluruh murid di sini ada yang bapaknya nelayan atau petani? Oh iya. Terima kasih kepada para petani di Indonesia yang sudah menghidupi seluruh pangan bagi masyarakat Indonesia. Jadi murid-murid harus bangga menjadi petani. Yang kedua ada pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi yang mengelola bahan-bahan dari lingkungan. Terus 2, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara manusia. Nah, ini disebut juga kenapa manusia disebut juga makhluk sosial, karena mempengaruhi ketergantungan antara manusia satu sama lain. Terus melalui interaksi sosial manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Contoh dengan berinteraksi kita dapat bersekolah, mempunyai banyak teman, banyak pengalaman, terus ilmu yang bermanfaat. Ada yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah yang kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun penuh kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam, tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Contoh, untuk mandi kita hanya mempunyai air yang keruh, tidak bersih, tidak dapat dikonsumsi. Kemudian lingkungannya kok tidak segar udaranya, bau terus kumuh, lingkungannya banyak sampah. Maka dari itu ini pun sampai ke interaksi antara manusia dan hewan. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di daratan dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup
memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Tapi ada pula makhluk hidup yang hidup di dua alam, itu disebut hewan amfibi. Contoh kata kura-kura, penyu. Ya. Nah, hari ini kita dapat mempelajari tentang pentingnya untuk kehidupan kita di lingkungan, baik lingkungan yang kita ciptakan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan. Maka dari itu penting untuk seluruh anak-anak menjaga lingkungannya dengan cara apa? Tidak merusak, tidak mengotori, terus selalu menjaga kebersihan. Itu pun yang harus kita tanamkan sejak dini kepada seluruh murid-murid, bahwa menjaga lingkungan agar tetap menjadi lingkungan yang nyaman dan bersih serta menyehatkan, maka kita tidak lupa pula untuk menjadi makhluk yang apa? Makhluk yang bermanfaat terhadap lingkungan kita. Dengan cara apa? Menjaga agar tetap bersih, tidak merusak, tidak mengotori. Seperti itu anak-anak. Nah, sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Untuk penugasan saya sudah kirim link video di grup WA kita. Silahkan ditonton link videonya. Nanti di akhir video ada tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Hari ini cukup sekian dari saya. Terus nanti ada daftar pertanyaan untuk dikerjakan oleh anak-anak. Bila ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Ya, nggak ada. Cukup sekian yang dapat Bapak berikan. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran agar nantinya kita menjadi makhluk sosial, makhluk yang ketergantungan dengan satu sama lain. Maka kita harus menjaga hubungan ini dengan cara ya tidak merusak, terus kemudian bermanfaat bagi orang lain, saling membantu, menghargai yang lebih tua, terus menghargai kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda pun kita tidak sombong, agar kita pun tidak masuk dalam golongan orang-orang yang tidak sombong gitu. Sekian dari saya mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.